Jadi kuda itu punya penyakit yang sangat berbahaya, dan itu misal nggak terselamatkan dalam hitungan jam itu biasanya mati kudanya. Nama penyakitnya kolik. Jadi dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, dan ususnya terlilit gitu. Itu bisa menyebabkan kuda mati mendadak, dan itu ketika kita salah penanganan dan kita telat nanganinya itu hitungan itu mas. Dan kuda kita udah pernah ada yang kayak gitu, beberapa ekor itu ya mati, akhirnya mati, terus kita kubur kayak gitu. Saya Muhammad Arifin selaku owner dari Loanus Stable yang berada di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Untuk kegiatan sehari-hari, kalau kuda-kudanya sendiri udah ada perawatnya ya mas. Jadi nanti setiap pagi sama sore itu kudanya dirawat. Jadi pagi nanti dirawat untuk grooming, nanti ada kayak disikat, dimandiin. Nah itu kudanya kayak gitu. Nanti ketika udah selesai dirawat, biasanya kalau ada latihan, kuda-kuda kita bawa latihan, dan latihannya biasanya kita latihan untuk tunggang, karena kita di sini stable kita kebetulan open member atau kita sekolah berkuda kayak gitu. Jadi selama saya terjun ya di dunia kuda ini, kurang lebih kalau saya sendiri udah dari kecil mas, cuman emang bener-bener fokus itu sekitar 6-7 tahunan inilah. 6-7 tahunan ini saya benar-benar fokus di kuda. Dan untuk karakter kuda sendiri macam-macam, karena dari jenis itu udah beda-beda. Contohnya kayak kuda yang untuk yang sering kita lihat untuk andong, misalnya kayak andong di Malioboro, itu jenisnya kuda sandal, karena dia diambil dari ketahanan kudanya. Untuk dia lari itu tahan lama, makanya dia dipakai untuk andong. Kemudian ada lagi kuda jenisnya jenis kuda G. Kuda G itu persilangan antara kuda lokal atau kuda sandal dengan kuda luar negeri, tepatnya ras thoroughbred. Nah itu ketika kuda itu disilangkan akan menjadi kuda G. Nanti ada generasi G1, G2, G3 dan selanjutnya. Kalau kuda-kuda G itu sendiri biasanya dia dari ciri-ciri fisiknya kudanya itu lebih gede daripada kuda-kuda lokal tadi. Kalau kuda-kuda lokal biasanya tingginya sekitar 110 sampai 130 cm. Tapi kalau udah kuda G nanti biasanya dari ciri-ciri fisik dia lebih tinggi. Jadi di usia dewasanya dia udah bisa 140 cm, 100 sampai 160 cm kayak gitu. Kemudian kalau untuk peruntukannya sendiri, untuk kuda G itu biasanya kita pakai untuk kalau kita lihat biasanya ada pacuan kuda, atau kita bisa pakai kuda itu untuk jumping atau untuk dressage atau untuk perlombaan yang lainnya. Walaupun emang mayoritas kalau kuda G itu untuk pacuan kuda, karena dia diambil speednya untuk lari. Selain kuda G bisa dipakai untuk jumping, dan ini yang lebih khusus lagi itu kuda-kuda jenis Womblade. Karena kecerdasan kuda tersebut, makanya kuda itu bisa dipakai tunggang serasi atau lari berirama. Jadi dia dari jalan, lari kecil, dan sampai canter, gelop itu ada iramanya. Itu biasanya pakai kuda-kuda Womblade. Nah, kurang lebih itu kalau untuk karakter kuda yang sering kita jumpai di Indonesia kayak gitu. Nah, Loanus Stable sendiri sekarang selain untuk sekolah berkuda, kita juga punya untuk andong, kita juga punya persewaan kuda. Ya biasanya dipakai untuk priwet atau untuk photoshoot atau untuk disewa untuk kirap atau untuk disewa pakai kereta, itu kita ada sekarang kayak gitu. Kalau berdirinya itu udah kayak turun temurun, dan tiba-tiba ini mungkin dulu nggak ada namanya Loanus Stable, itu nggak ada. Kita inisiasi itu baru sekitar 4 tahunan inilah mas, 4 tahunan ini. Dan kebetulan emang kita lebih fokusnya sekarang untuk ke sekolah berkuda dan persewaan kuda
sama yang dailynya ada kuda andong kayak gitu. Sekarang kalau untuk saat ini Loanu Stable itu kita berkolaborasi dengan Octagon Stable. Kandangnya ada di dekat lapangan pacuan Sultan Agung ini kayak gitu Mas. Jadi di kuda itu kan tadi saya bilang kayak ada persewaan, kita juga bisa riding school, kita juga bisa ada kuda pacunya, dan itu nggak semua stable bisa mengemas itu dalam satu stable, karena ya perbedaan kayak pengelolaan dan manajemen yang baik itu sangat berpengaruh, dan itu bedanya kita dari yang lain. Mungkin yang lain punya kuda pacu aja tapi belum punya kuda tunggang, mungkin ada yang punya kuda tunggang nggak punya kuda pacu, dan mungkin ada yang punya kuda andong nggak bisa punya kuda pacu, nggak bisa kita kebetulan ada semua. Ranah keilmuan kita di kuda itu semakin meningkat karena berbagai macam karakter kuda, berbagai macam disiplin yang ada dalam kuda itu beda-beda ternyata. Kalau dulu awal-awal itu cuma ada 2 ekor Mas. Tapi seiring berjalannya waktu kita merger juga dengan Octagon, kita sekarang kudanya itu ada di sekitar 12-13 ekor Mas. Dan itu dengan berbagai macam disiplin beda-beda. Ada yang khusus untuk andong itu sekitar 5 ekor. Ada yang untuk tunggang itu 3 ekor, dan yang untuk pacu itu ada 2 ekor kayak gitu Mas. Kalau untuk latihan itu untuk member ya, misalnya member itu kita open member mulai dari 200.000 per sesi, satu sesinya itu 45 menit. Itu nanti bakal diajarin caranya berkuda dari awal, dari benar-benar mengenal kudanya, bonding sama kudanya, handling kuda atau mengendalikan kuda, nanti sampai naik kuda jalan, kemudian lari kecil sampai dia lari bisa sampai kenceng, atau nanti kalau udah ada dia pengen jenjang atlet, kita juga bisa arahkan untuk ke spesialisasi jumping ataupun dresses kayak gitu. Jadi kuda itu punya penyakit yang sangat berbahaya, dan itu misal nggak terselamatkan dalam hitungan jam itu biasanya mati kudanya. Nama penyakitnya kolik. Jadi dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, dan ususnya terlilit gitu. Itu banyak faktor, karena gas, karena pola pakan kudanya nggak baik, karena terporsir latihan, itu bisa menyebabkan kuda mati mendadak. Dan itu ketika kita salah penanganan dan kita telat nanganinya itu hitungan jam itu Mas. Dan kuda kita udah pernah ada yang kayak gitu, beberapa ekor itu ya akhirnya mati, terus kita kubur kayak gitu. Nah, makanya dalam kuda itu kayak pakan itu kita nggak bisa asal. Jadi waktu ngasih pakan kuda itu ada waktunya. Misalnya yang untuk kuda tunggang kita di jam 6, jam 12, dan jam 6 sore kayak gitu. Itu harus kayak gitu, dan takerannya udah harus sesuai. Itu nggak bisa kok kita sekarang kita ngasih makan jam 6, besok kita ngasih makan jam 9, besoknya lagi. Wah, itu bahaya buat pencernaan kuda. Dan pakan kuda itu perlu kita ketahui, pakan kuda itu nggak cuma rumput ya Mas ya. Jadi pakan kuda itu bisa terdiri dari bran atau sari gandum, ada juga pelet, dan itu pakan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk supaya nutrisi kuda tersebut terpenuhi dan bisa sesuai dipakainya sesuai dengan kegunaannya kayak gitu. Setiap ekor kuda itu prosesi grooming itu wajib ya, walaupun sehari sekali atau kadang sehari 2 kali itu wajib. Jadi kuda itu kita harus rawat dari pertama kita keluarin, kita bawa ke nanti ada namanya pentengan kalau kita sebut ya, untuk nali kudanya di luar kandang itu. Nah, nanti di situ kita mulai dari kita sikat dulu, kita bersihkan bulunya, kemudian kita nanti ada pakai kerok pakai kayak besi gitu, kita usap gitu, itu nanti supaya apa? Supaya bulunya rontok. Karena bulu kuda itu tumbuhnya cepat dan setiap hari dia tumbuh, makanya kita rontokin yang bulu-bulu tuanya, kita rontokin. Itu udah selesai kita ini biasanya kita bersihkan kaki-kakinya, kuku-kukunya kita bersihkan. Ketika kukunya udah kita bersihkan,
nanti biasanya kalau kita mau latihan kita pakaiin saddle ya. Nah itu kayak gitu. Terus kita juga nggak mandiin kuda setiap hari mas. Itu perlu kita ketahui. Berarti kudanya kotor dong, berarti kudanya bau. Enggak, kuda itu cukup di grooming kering karena kuda juga nggak bisa terlalu sering kena air. Bahkan nanti kalau kuda itu kita grooming kering, kita bersihkan kayak disika di ini, itu kuda itu akan keluar minyaknya, jadi mengkilap kudanya bagus. Nah, tapi kalau kita mandiin setiap hari itu selain kurang baik bagi kesehatan kudanya, itu juga bisa menyebabkan ya beberapa sumber penyakit lah dari situ. Nah itu grooming. Makanya kalau kita mandiin tuh kadang seminggu sekali, jadi kita mandiin, kita kasih sampo, kita kasih ya sampai dia bersih kayak gitu. Itu nggak setiap hari mas, itu biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Ketika dirawat, ketika kadang kuda tuh usil mas, suka gigit. Kadang ada jadi lagi dirawat, lagi disikat, perawatnya digigit sampai berdarah, itu ada. Ya itu tetap kita di dekat kuda itu harus waspada, dan kuda juga suka nendang, kaki belakangnya suka nendang, itu kita harus waspada kayak gitu. Mungkin kejadiannya nggak lucu sih mas, lebih ke hiruk pikuk bersama kuda lah ya, hiruk pikuknya bersama kuda kayak gitu. Jadi di hewan tuh ngelatihnya juga punishment and reward. Kalau dia benar kita kasih reward, kalau dia salah kita kasih punishment. Apa itu? Ya kayak punishment kita cambuk kudanya itu, ya bisa cambuk, atau kalau kita reward bisa kita tepuk lehernya itu, atau kita kasih wortel setelah latihan atau setelah kita kasih bisa wortel atau apel atau gula jawa itu bisa. Nah itu ya kadang-kadang ya namanya kuda juga hewan juga, kita nggak tahu karakternya. Lagi di ini tahu-tahu lari sendiri, mau dipakai latihan belum jadi latihan tahu-tahu lari sendiri ya, bikin gaduh warga sekitar itu kita pernah. Tapi alhamdulillah nggak yang sampai terjadi kecelakaan atau enggak. Jadi biasanya ketika kita ngasih punishment kuda itu nggak cuma pakai cambuk sih mas, bisa kalau kita lagi naikin, kalau kita lagi latih itu bisa kita pakai kick, pakai tendangan, atau kita squeeze perutnya, atau kita bikin engap kudanya itu bisa. Itu salah, biar kuda itu nggak melakukan hal itu lagi, karena kita nggak mungkin kayak hei kamu jangan kayak gini. Kita kuda nggak mungkin digituin, kudanya malah tambah yang ada tambah bandel atau tambah ini. Dan punishment and reward ini sangat work ya, nggak di kuda aja, di hampir semua hewan kalau mau kita ini, tapi dengan yang wajar ya mas. Harapan-harapan kedepannya ini gimana Mas Arifin tentang stabilnya? Kalau untuk harapan kita kedepannya ya kita pengennya stabil kita semakin maju ya mas, semakin maju, dan kita pengen bisa mencetak atlet ya. Kan di member-member kita itu ada yang berpeluang menjadi atlet. Nah itu kita pengen mereka tuh bisa berprestasi di entah nanti di bidang pacuan kuda atau di yang lomba jumping atau dressage. Ini kita untuk akhir-akhir ini kita udah mulai muncul bibit-bibit mulai muncul bibit-bibit atlet, bibit-bibit yang menorehkan prestasi itu udah mulai muncul, dan kita juga udah aktif ikut event ya, walaupun kayak belum semuanya itu dapat berprestasi, tapi seenggaknya 1, 2, 3 itu udah ada lah yang mulai berprestasi kayak gitu. Dan kedepannya kita pengen mencetak lebih banyak atlet lagi, supaya supaya nama kita juga semakin dikenal di khalayak, dan bisa mensiarkan atau menyebarluaskan olahraga berkuda ini. Ya olahraga ini termasuk dianjurkan ya kalau dalam agama Islam, agama kita ya. Buat teman-teman yang ingin sewa kuda, ingin sekolah berkuda, ingin pengen tahu lebih dekat dengan kuda, bisa langsung datang ke stable, dan kita bakal welcome banget untuk semua orang yang pengen tahu lebih dekat tentang dunia perkudaan ini. Mungkin sedikit yang saya sampaikan itu bisa semoga menjadi manfaat. Saya Muhammad Arifin selaku owner dari Loanus Stable. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan jika banyak salahnya. Mungkin sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.